Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Heri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kali ini saya akan bercerita tentang anak yang sudah meninggal tapi pulang ke rumah ibunya gitu. Dan akhirnya berteman dengan ibunya walaupun anak tersebut sudah meninggal. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak video ini dari awal sampai akhir. Cerita berawal dari seorang ibu yang kehilangan anaknya karena waktu itu sakit gitu lah ya. Anak itu berumur sekitar 9 tahun lah, kelas 3, kelas 2 lah. Pada saat itu sakit dan tidak tertolong, akhirnya meninggal gitu. Ibu itu sempat bercerita ke saya sambil agak sedih lah gitu ya. Singkat cerita ibu menceritakan, seorang ibu itu menceritakan ke saya kalau pada saat meninggalnya anak tersebut, ibu itu merasa sangat sedih dan kayak yang nggak terima gitu. Kenapa kok lagi sayang-sayangnya, lagi lucu-lucunya anaknya meninggal gitu. Tapi karena memang sudah takdir gitu akhirnya sedikit demi sedikit ibu itu kadang terima, kadang nggak terima gitu. Bahkan ibu itu bercerita ke saya kalau pada saat itu kayak yang stres lah gitu, depresi banget gitu. Bahkan karena saking sayangnya gitu sering ngalamun, membayangkan anaknya yang masih lucu-lucunya dan meninggalkan beliau lah gitu ya. Bahkan sampai suatu ketika lah ibu tersebut itu karena saking takutnya keadaan dirinya yang sangat depresi dia pergi ke psikiater gitu untuk memeriksakan dirinya. Tapi ternyata di psikiater itu tidak ada gangguan apapun lah, ternyata normal-normal saja gitu. Ibu cuman kecapean aja katanya gitu. Tapi karena rasa kehilangan yang begitu besar, ibu itu memang sering ngalamun lah gitu, sering nangis sendiri gitu, sering manggil-manggil anaknya gitu, karena masih belum terima dengan kepergian anaknya tersebut. Singkat cerita, suatu ketika tiba-tiba anaknya yang sudah meninggal itu berada di depan beliau gitu muncul gitu loh ya, muncul dan sambil dengan muka yang agak sedih gitu, "Bu, jangan nangis," gitu. Dia bilang seperti itu gitu ya. Dan ibu itu kaget gitu, kok bisa seperti ini, kamu kan udah meninggal, kenapa kamu datang gitu. "Ibu jangan nangis, Bu," gitu. Dan akhirnya hilang gitu ya. Terus kejadian itu akhirnya sering terulang lah ya, kejadian tersebut. Anak itu sering datang gitu, yang akhirnya tadinya ibunya itu takut karena menyadari lah anak itu sudah nggak ada, tapi kok pulang gitu. Tapi karena saking terbiasanya akhirnya kayak berteman lah gitu. Karena kebetulan memang rumah ibu tersebut, rumah beliau itu sebelahan persis sama kuburan. Dan putri beliau yang meninggal, karena anak yang meninggal adalah cewek, itu dimakamkan di makam di sebelah rumahnya itu gitu ya. Singkat cerita, karena sudah terbiasa lah anaknya datang gitu, tiba-tiba suatu ketika anaknya itu datang dan menangis dengan muka yang agak sedih gitu. Terus ibunya menanyakan ke anak tersebut gitu, "Dek, kenapa menangis gitu, emang ada apa kok menangis gitu ya." Terus anaknya tidak banyak omong, dia cuma ngomong, "Bu, kepengin baju merah putih, kepengin sekolah kayak anak-anak yang lain, seperti teman-teman yang lain gitu." Ibunya sontak kaget gitu, "Loh, kamu kan sudah meninggal, kok butuh baju merah putih buat apa?" gitu. Tapi anak itu tetap diam dan tidak menjawab apapun. Tiba-tiba hilang lah gitu. Karena permintaan yang nggak masuk akal sama ibunya didiamkan lah. Tapi keesokan harinya putrinya tersebut datang lagi dan
meminta dengan permintaan yang sama, yaitu minta baju merah putih gitu. Terus ibunya masih dengan jawaban yang sama, buat apa nak gitu. Tapi anaknya dengan muka sedih, yo pergi lagi gitu. Akhirnya karena sudah 2 kali gitu, ibunya mulai berpikir apa bener ya gitu ya, tapi udahlah biarin aja lah gitu. Akhirnya pas ketiga kalinya datang, hari berturut-turut itu, 3 hari berturut-turut datang dan dengan permintaan yang sama, Bu minta baju merah putih. Akhirnya ibu pun dengan sedikit percaya nggak percaya, akhirnya ya udah nak, nanti saya beliin baju merah putih gitu, kata ibunya. Akhirnya ibunya pergi ke pasar gitulah, pergi ke pasar dan di pasar membeli baju merah putih gitu. Pedagang di pasar juga sempat menanyakan, loh Bu, buat apa baju anak kecil merah putih, kan anak ibu sudah nggak ada gitu. Bahkan ibu itu sempat bercerita, dikira bahwa ibu itu sudah kayak dikira orang gila lah oleh orang pedagang di pasar gitu. Tapi ibu itu ya udah biarin aja gitu. Singkat cerita, setelah membeli baju merah putih tersebut, sama ibu itu ditaruh di atas pusara lah, di atas pusara anak tersebut gitu, sambil dia ngomong dalam hati, nah ini nah bajunya seperti yang kamu minta gitu. Setelah itu mendoakan dan pulang. Setelah pulang sekitar Isya lah, ibu itu lagi duduk di depan rumah sambil ngelamun gitu ya. Tiba-tiba datang anaknya itu ya, sambil tersenyum seperti bahagia sekali gitu ya, dan ternyata anak itu memakai baju merah putih yang diberikan tadi gitu. Ibunya kaget gitu loh, kamu kok pakai baju itu gitu. Makasih Bu, cuman itu yang dibilang itu, dan akhirnya anak itu juga menghilang gitu. Akhirnya ibu berpikir bahwa kok bisa ya baju yang tadi dibelikan kok sekarang bisa dipakai gitu ya. Terus akhirnya ibu itu bercerita sambil menangis karena mungkin mengingat anaknya gitu, yang bercerita ke saya bahwa saya sedih sekali Mas gitu, anak saya kok bisa seperti itu gitu. Tapi gimana lagi lah, datang saya sebagai ibunya saya interaksi terus. Dan kejadian itu akhirnya seperti setiap hari datang gitu, setiap hari ngobrol gitu dan sampai saat ibu itu bercerita juga masih sering terjadi interaksi tiap hari gitu ya. Akhirnya karena semakin lama berjalannya waktu gitu, pertemuan pun semakin jarang gitu, dan ibunya pun semakin menyadari bahwa mungkin ini halusinasi atau apa, tapi ibu menyadari bahwa dunia sudah berbeda lah gitu. Dia ngomong ke anaknya, nak kamu yang tenang di sana dan jangan kesini lagi gitu. Akhirnya setelah ibunya mengikhlaskan gitu ya, terus ngomong ke anaknya seperti itu, ternyata anaknya pun jarang balik gitu. Setelah ibunya benar-benar mengikhlaskan dan menyadari bahwa dunianya sudah berbeda, ternyata anaknya nggak kembali lagi gitu ya. Makanya ibu itu bercerita ke saya, kalau misalnya punya anak atau apa diikhlaskan, karena kalau nggak diikhlaskan mungkin mereka juga akan merasa gimana lah gitu. Buktinya ibu gitu. Ibu itu bercerita ke saya waktu itu nangis lah ya mereka agak malu juga gitu ya, dan mengakhiri dengan kesimpulan yang seperti tadi gitu ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, tentang cerita tadi dari ibu yang ada di Jogja. Terserah pendapat sahabat semua apakah hal itu terjadi atau enggak, tapi di Jawa, di sebagian Jawa memang masih ada tradisi membelikan baju bagi anak yang kecil yang meninggal gitu ya. Perkara itu benar atau enggaknya saya juga kurang paham, tapi ada seorang ibu yang bercerita ke saya seperti itu, mengalami kejadian seperti itu, dan waktu itu lokasinya ibu itu di Jogja gitu ya. Terima kasih, saya hanya bercerita dan menyampaikan apa yang seorang ibu ceritakan ke saya. Pendapat panjenengan monggo terserah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.